Baik pemirsa Yellow Channel yang saya banggakan dan saya hormati, khususnya para milenial ini. Kita sekarang di studio Yellow Channel ini kedatangan seorang tokoh ya, yang begitu sudah tidak asing lagi, viral ya. Sehingga Yellow Channel kali ini tidak berlebihan kalau saya sebutkan edisi, sekarang ada edisi spesial. Edisi spesial. Edisi spesial. Jadi saya kedatangan seorang figur yang kontennya di YouTube itu sudah sangat viral, dan itu adalah satu konten yang sangat mendidik untuk masyarakat kita, utamanya tentang edukasi daripada narkoba. Kita tahu narkoba itu kan merupakan extraordinary crime juga. Betul. Tapi demikian, tapi kenapa tetap saja banyak anak-anak muda khususnya itu kecanduan juga. Nah, di mana kita kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan dalam rangka untuk bisa bagaimana meminimais, bila perlu menghilangkan lah seperti kecanduan narkoba itu, karena kita tahu sekali masuk itu berarti susah ya, susah untuk keluar, kemudian taruhnya juga begitu besar. Betul. Itu kalau pemirsa Yellow Channel atau para milenial itu kalau sering melihat di YouTube ini ada namanya adalah Bang Bulls ya. Bang Bulls. Jadi untuk mempersekar waktu Bang Bull, kita berterima kasih Bang Bull menyempatkan diri bisa datang ke podcast kita di channel kita, sehingga dengan demikian nanti silakan diperkenalkan diri dalam rangka apa di Bali, mungkin apa hanya berkunjung atau mungkin punya bisnis di Bali, silakan nanti diperkenalkan. Oke. Baik, silakan Bang Bull. Ya, oke. Teman-teman semua, terima kasih nih untuk Yellow Channel udah diundang ke sini, suatu kehormatan ya. Dan nama saya Bulls. Jadi saya ini punya konten yang berhubungan tentang narkoba. Nah, kebetulan sekarang saya tinggal di Bali untuk waktu yang lumayan lama karena ada satu usaha di sini bersama temen yang buka tempat MMA lah. Dan itu menurut saya tuh satu jembatan pelepasan dari narkoba juga menurut saya. Jadi ada olahraga ya. Jadi dari edukasi narkoba menuju sportnya. Soalnya kenapa kita pilih itu karena teman dari Pak Theo ini, Theodorus Ginting itu dia membuat mental ya, membalikan mental yang dulunya pernah jatuh. Jadi mereka tuh nggak ada yang takut untuk bergerak untuk lebih maju. Jadi dia nggak dengerin kata orang. Dia harus percaya sama dirinya sendiri. Nah itu pelan-pelan yang kita bangkitkan sih. Mungkin nama Bang Bull itu mungkin bisa diceritakan nama asli apa ada sejarah? Ada sejarah. Jadi mungkin nama Bang Bull itu hoki bisa viral gitu. Jadi Bulls ini tuh Bulls itu kan kata dari banteng ya. Kenapa saya dibilang seperti banteng? Karena saya hobinya nyeruduk dulu tuh. Kemana-mana saya seruduk. Jadi istilah nggak pakai lampu? Nggak pakai lampu, gas terus. Kalau nama asli saya sendiri tuh Sylvester Nicholas. Itu nama asli saya sendiri, dan kebetulan Bulls itu disematkan sama teman-teman ya. Waktu itu dari teman-teman seperti itu karena dia ngelihat karakter saya mungkin dulu ugal-ugalan ya. Terus bagaimana mungkin bisa diceritakan nyeruduknya sampai bisa menuju ke edukasi narkoba gitu. Di mana spirit terbangun lebih awal seperti kenapa harus membuat konten seperti itu dan misinya seperti apa, kemudian dan sebagainya. Jadi karena latar belakang saya dulu, saya pernah mengalami masuk penjara ya. Masuk penjara itu sampai 3 kali dan menjalani hukumannya benar-benar lumayan lama. Saya dulu tuh pemakai kurang lebih kalau terhitung dari sekarang itu saya hampir 20 tahun ada di dunia narkoba. Dan saya akuin dunia narkoba itu sangat susah untuk kita keluar dari zona itu, saya akuin itu. Dan memang yang bisa ngebantu kita keluar itu cuma diri doang, diri sendiri. Orang lain siapapun nggak bisa. Dan kenapa saya memilih narkoba? Karena pada saat itu adalah pelarian dari masalah kecil saya pertama. Yang sampai pada akhirnya ternyata si narkoba itu adalah masalah besar buat saya. Padahal lari dari masalah kecil dapat masalah besar. Nah, itu nggak imbang ya. Nggak imbang. Makanya kadang keputusan-keputusan cepat ya. Seperti itu tuh memang harus banyak dipikirkan sih. Terutama buat teman-teman yang sekarang yang mungkin ada di dunia itu, lebih baik keluar dari situ lebih cepat sih. Karena banyak yang orang tidak kuat dengan resikonya. Resiko masuk penjaranya. Seperti itu loh Pak.
Ya, artinya sekarang apa dengan di mana titik balik daripada itu semenjak tadi sudah diceritakan ada di dunia itu, kemudian masuk penjara, kemudian timbul titik balik, kemudian sekarang adalah katakan berkontribusi untuk edukasi kepada katakanlah generasi kita sehingga tidak masuk ke dunia itu. Kemudian titik balik itu tolong diceritakan dan kemudian kiat seperti apa yang harus disarankan dan untuk kita menghindar. Nah itu kan kalau tadi ceritanya Bang Bul kan sudah menikmati dunia itu. Sekarang yang belum itu jangan sampai apa namanya yang satu ada titik balik, yang lain muncul lagi lebih banyak. Nah, ini kan jadi tidak sehingga di mana pertama diceritakan titik baliknya, kemudian kiat bagaimana untuk menghindari dunia itu. Titik balik saya berhenti itu setelah saya keluar di 2015, 2016 itu saya keluar dari penjara terakhir. Di situ saya berpikir sebenarnya simpel pemikiran saya, kapan saya mau bisa senengin keluarga dan diri saya sendiri. Kalau saya selalu hidup di dunia itu. Pertama itu memang sepele, tapi kalau kita pikirkan benar-benar matang, itu jalan keluar terbaik sebenarnya. Dan kenapa saya memutuskan untuk keluar, yang katanya narkoba itu sebenarnya enak. Memang saya akuin itu enak, tapi memang kita tidak sebanding sama resiko dan konsekuensi yang harus dijalanin ya. Karena prinsip saya gini, di saat kita memakai narkoba, kita udah kehilangan 100 langkah dari orang yang normal. Jadi di saat kita berhenti, kita ketinggalan banyak dan kita harus berlari. Ya, mungkin diceritakan jadi enaknya itu di mana, kemudian side effect-nya di mana. Nah, kan itu. Jadi bisa diceritakan sehingga ketidakimbangan ini bisa dijadikan referensi bagi kalangan-kalangan muda kita. Siapa tahu kena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Itu bisa dicegah seperti itu. Silakan. Kalau rasa enaknya narkoba itu, dia ada berbagai versi tergantung jenis narkoba. Mungkin yang paling berbahaya di antara jenis itu yang mana? Putau. Putau itu paling berbahaya. Kenapa? Karena efek dari putau itu memaksa kita untuk harus pakai. Tidak ada kata tidak. Kalau tidak? Kalau tidak, kita bisa kemungkinan meninggal, itu besar. Oh gitu. Karena tubuh kita sudah menjadi imun. Ini pemirsa perlu didengar. Lanjut Bang Bul. Setelah itu ada sabu. Nah, sabunya zaman sekarang itu sabunya sekarang tuh istilahnya putaunya zaman sekarang. Karena apa? Di saat kita memakai sabu itu, otak kita tidak bisa berpikir jernih. Jadi selalu overthinking sama seseorang, apapun itu tindakan sesuatu, bahkan sampai menjadi maling untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan itu kan merubah attitude kita yang sebenarnya jadi baik. Dan mungkin ada beberapa seperti ganja, ekstasi, heroin dan lainnya, itu intinya sama, dia tetap merusak badan kita dan enaknya memang sesaat. Tapi enaknya masalah bisa hilang sesaat. Masalahnya hilang. Ibaratnya nih kalau kita pakai narkoba dalam keadaan punya masalah besar, masalahnya cuma kita taruh di kantong doang. Tapi efeknya hilang, memang terasa bisa kita melupakan itu. Betul. Tetapi efeknya memang 15 menit 1 jam kita hilang. Tapi setelah itu keluar masalah lagi yang baru. Tanpa kita sadarin kita udah buat masalah. Seperti gitu. Terus kiat-kiat. Tadi saya sudah tanyakan kiat untuk tidak masuk di dunia itu bagi kalangan pemuda, bagi kalangan milenial. Karena kita tahu bahwa itu sudah seperti saya bilang di awal bahwa itu adalah extraordinary crimes. Kemudian supaya kita tidak masuk di situ dan apalagi tadi diceritakan enaknya sesaat, kemudian padahal begitu dampaknya luar biasa. Dan sekaligus begitu kita masuk sulitnya keluar. Sehingga oleh karena itu tidak ada alasan mestinya bagi kalangan milenial untuk mencoba hal-hal yang sedemikian. Betul. Nah, kiat pencegahan itu di awal apa yang bisa diberikan saran oleh Bang Bul? Pencegahan kiat yang pertama adalah tidak usah malu untuk menolak sesuatu. Apapun itu yang kita tahu itu merugikan diri kita. Karena awal dari pintu narkoba itu adalah ajakan teman. Misalkan, nih coba, lo nggak gaul, lo nggak ini. Kayak seperti itu. Kadang kan kita mentalnya nggak mau kan dilihat seperti, oh gue harus dipandang nih. Nah hal-hal seperti itu ego kita pinggirin. Kalau memang kita tidak mau terjebak, di saat kita tahu nih circle kita, lingkungan kita tidak baik, nggak usah tunggu panjang, putusin untuk keluar dari zona itu. Keluar dari circle itu. Jangan takut kehilangan teman. Jangan takut. Kuncinya jangan takut kehilangan teman. Untuk hal yang buruk. Untuk hal yang buruk. Lepasin, karena teman yang baik itu nggak ngajarin kita kayak yang buruk. Artinya kalau pertama kali
Bulls juga itu ingin keluar seperti itu, apakah ada bayangan kita akan kehilangan teman dan lain sebagainya? Ya. Dan faktanya setelah keluar justru banyak teman apa bagaimana? Justru banyak teman yang baru. Ya. Yang baru. Yang jauh lebih jernih, yang jauh lebih konstruktif. Betul. Nah, buktinya sekarang bisa ke dunia usaha. Dunia usaha gitu pelan-pelan. Mungkin bisa nanti diceritakan juga. Iya. Jadi kalau kita bisa keluar dari situ, ekspektasi atau harapan di luar jauh lebih indah ada di sisi kita. Betul. Mungkin bisa diceritakan kenapa bisa menuju ke dunia usaha, kemudian bahkan sekarang ke sport MMA, bisa diceritakan untuk sebagai referensi bagi kalangan muda kita. Jadi kenapa saya memilih untuk usaha dan pergi dari circle lingkungan saya itu suatu keputusan yang buat saya ini ada jalan terbaik buat saya. Karena begini, di saat kita sudah memutuskan untuk berhenti dari narkoba, itu pasti ada hal yang mengganggu pikiran kita. Apa yang mau kita lakukan setelah ini, gitu. Sedangkan kita pada saat di masa-masa narkoba itu, otak pemikiran kita tuh penuh dengan hal-hal kreatif. Tapi kreatif yang tidak baik, dipergunakan untuk yang tidak baik. Saya putar mindset saya untuk menjadikan kreatif itu menjadi yang benar-benar terbentuk dan bisa berdampak buat banyak orang. Contohnya saya membuka, join sama teman saya, buka usaha pelan-pelan, dan kita ikut untuk MMA, ikut untuk bisnis MMA, karena Kenapa memilih MMA? Nah ini, kenapa kita pilih MMA? Karena di MMA itu, pertama, mental kita dibentuk. Kedua, sportivitas. Dan kedua, fisik kita pun dibentuk. Karena gini. Badan sehat, otak sehat ya? Betul, itu kuncinya. Karena untuk seorang pengguna, itu kita pantang otak kita kosong. Di saat kita kosong, bengong. Di situ orang masuk ya? Di situ masuk. Makanya oleh karena itu harus tetap berpikir kreatif, inovatif ya. Jadi sebagian orang jangan biarkan diri kita melamun. Sehingga dengan demikian lingkungan yang tidak sehat tadi bisa masuk kepada kita. Oke, kita santai dulu sambil minum dulu. Nah, sekarang terakhir mungkin, kita sudah cukup padat juga materi ya. Terakhir mungkin sebelum kita tutup nanti. Kenapa harus mengedukasi narkoba? Misalnya kalau Anda keluar ya keluar saja lah. Kenapa Anda harus buat channel tentang edukasi narkoba? Pertanyaan menarik. Kenapa harus seperti itu? Memangnya apakah Anda merasa ingin bayar dosa yang lama? Atau seperti apa? Silakan. Jadi gini, kenapa kita punya tujuan untuk mengedukasi narkoba dan sebenarnya banyak tempat-tempat untuk edukasi narkoba ya, selain dari konten-konten ini. Tapi kita mengajarin dari perspektif yang berbeda. Contohnya gini, ada dua kalau ditanya apa pesan untuk orang yang sedang make, apa pesan untuk orang yang mau berhenti untuk narkoba? Atau belum juga sekaligus? Belum sekaligus. Kadang kita menasehati orang yang sedang jatuh cinta itu sangat susah. Tidak akan didengarkan. Jadi saran saya pakai terus sampai dia meninggal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia akan nemu titiknya nanti. Dia akan nemu titiknya dibandingin sama orang yang sedang berjuang untuk berhenti. Karena sama dengan kalau orang dilarang itu malah dia melanggar ya. Malah dia melanggar. Kita suruh aja biar dia sampai bosan kan. Betul. Gitu. Ya udah sekalian aja lah, gitu terus, kan. Nah, kalau untuk yang mau benar-benar berhenti dan dia sudah ada di titik berjuang, itu kita mendukung pertama harus bikin otak kita secapek mungkin. Itu pertama. Dan yang kedua, jangan takut kehilangan teman yang tadi. Dan ketiga, harus melakukan hal-hal baru setiap hari. Apapun itu. Dan jangan pernah mau terbawa dengan apresiasi yang dikasih sama orang. Biar diri kita aja mengapresiasi kita. Apresiasi. Bangun kesadaran sendiri. Bangun kesadaran sendiri. Jangan pernah bangun kesadaran sendiri, kemudian bahwa artinya tidak ada kata yang terlambat kalau kita ingin bangun kesadaran. Oleh karena itu pesannya adalah artinya bahwa itu kita harus keluar dari circle itu. Jangan takut dengan tidak ada teman. Bahwa di luar itu jauh teman lebih banyak ada daripada teman terbatas. Tapi sebenarnya itu adalah akan membunuh kita di masa akan datang. Betul sekali. Oke, pesan-pesan kepada milenial di Bali lah, mumpung ada di Bali. Silakan. Buat teman-teman yang di Bali mungkin berpikir Bali itu tempat healing yang enak ya. Jadi kadang-kadang tuh suka melampaui batas yang saya lihat. Dan mesti diperhatikan baik-baik. Di sini kita menikmati alam, bukan kita mau merusak orang-orang yang ada di Bali. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali kalau masih mau terjun ke dunia itu, kalau berani sama konsekuensinya silakan. Tapi jelas konsekuensi itu tidak enak, sangat tidak enak. Dan pasti nggak akan bisa untuk lewatin itu. Saya yakin. Jadi lebih baik berhenti dan satu,
Jangan pernah takut kehilangan teman. Itu yang paling penting. Yang penting ya. Karena teman yang baik itu dia mendukung untuk yang baik. Jadi kalau ada teman yang nggak baik kita dukung, buat apa? Berarti kita yang bermasalah itu. Jadi lebih baik tinggalkan itu. Ya, kemudian sebagai pengedukasi narkoba, apakah Bang Bul punya target? Saya akan mengedukasi sampai sekian, atau akan selama-lamanya sampai target betul-betul memang pengetahuan tentang betapa bahayanya narkoba itu sudah semakin meluas di tengah masyarakat, sehingga dengan demikian katakanlah korban dari itu semua semakin kecil, itu baru berhenti, atau ada target tertentu, mungkin sekian tahun saya akan mengedukasi, setelah ini saya akan besarkan bisnis dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk target dan jangkauan, selama saya masih bernapas dan saya masih dalam keadaan akan terus ada di dunia. Saya terus edukasi. Oke, terima kasih Bang Bul. Sama-sama. Ya, jadi pada hari ini kita cukup berbahagia dan berbangga dapat seorang yang telah keluar dari circle itu, kemudian menceritakan semua pengalamannya, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan di lain waktu kami akan, ketika ada program edukasi tentang ini, kita akan tidak segan-segan mengundang Bang Bul lagi. Saya kira tidak akan bosan-bosan meluangkan waktunya. Apalagi dedikasinya untuk di dunia edukasi narkoba ini sudah tadi disampaikan, sampai napas berakhir pun kita akan Bang Bul akan tetap berada di dunia ini. Betul. Terima kasih. Saya kira demikian, sahabat Yellow Channel. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dengan Bang Bul, yang ini bisa dilihat di konten-konten beliau tentang edukasi narkoba. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kepentingan kita bersama, untuk generasi kita yang akan datang, generasi yang akan memiliki masa depan yang cerah, bukan generasi yang berada di circle yang tentunya akan membahayakan bagi generasi kita yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih. Channel ini kita akhiri. Oke, terima kasih.